Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani di manapun Anda berada. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fid din. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan hari ini. Kita masih diizinkan dan diberi kesempatan untuk berbagai kemudahan kembali menyajikan kajian keilmuan bersama guru kita nanti insyaallah Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kedua kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan memasuki kajian tematik untuk kesempatan hari ini, yaitu amalan yang menyelamatkan dalam perjalanan ke akhirat. Nanti akan dijabarkan oleh Ustadz seperti apa dan bagaimana, dan di akhir sesi jika waktu memungkinkan, Anda bisa bertanya di 081273335531 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Kemudian Antum juga bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Robani 91,1 FM dan juga di halaman pribadi Ustadz. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustaz kita persilakan, faliyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معاشر الحاضرين والحاضرات معاشر الإخوة والأخوات, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Dan kita sadar pula bahwa tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat tauhid, kalimat tahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah gambarkan dan Allah ajarkan kita di dalam kitab suci-Nya, yang mengajarkan kita untuk memujinya adalah Allah, yang mana di dalam awal surat Al-Fatihah kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala mengajari kita agar kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi pujian yang kita berikan kepada Allah bukanlah pujian sembarangan. Dan cara bagaimana kita memuji kepada Allah bukan pula kita mengada-ada, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengajarkan kita bagaimana cara kita memujinya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia dan panutan kita bersama, senantiasa mengajari kita agar mengucapkan setiap kali mendapatkan nikmat, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan jika seandainya kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang kita inginkan tidak atau belum kita peroleh, atau sesuatu yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita agar kita senantiasa terikat dengan Allah dalam kondisi apapun, dan lisan ini berucap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan alhamdulillahi ala kulli hal. Orang mukmin senantiasa dalam kebaikan, baik dia dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi mendapatkan
banyak limpahan rahmat Allah, maupun dalam kondisi dia lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang berat sekalipun, dia dalam kebaikan jika seandainya dia mengikat dirinya dan lisannya senantiasa basah, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita dan tak bosan kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebaikannya sangat luar biasa, yang perhatiannya sangat tinggi, yang kerinduannya kepada kita tidak dibatasi waktu dan tempat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam doanya dia selalu meminta kepada Allah agar kita diselamatkan dari nerakanya. Dalam munajatnya dia selalu memohon kepada Allah. Bahkan dalam ibadah yang paling agung, dalam setiap sujud dia bermohon dan bermunajat kepada Allah agar kita diselamatkan, agar kita dijaga, agar kita senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas sebuah amalan atau amalan-amalan yang akan bisa menyelamatkan kita dalam perjalanan menuju yaumul akhir, atau amalan-amalan yang akan bisa menolong kita nanti pada perjalanan yang sangat dahsyat, pada perjalanan yang sangat mengerikan, dan sebuah perjalanan yang sangat menakutkan. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kalau kita senantiasa membicarakan tema-tema yang mengasyikkan, tema-tema yang akan membuat diri kita sangat merindukan kebahagiaan di akhirat kelak, atau tema-tema yang sangat membuat kita senang ketika membicarakannya, ya, maka itu adalah perkara-perkara yang sangat sering kita lakukan. Nah, membicarakan tentang sesuatu yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat adalah amrun fitriyun, perkara-perkara yang sangat fitrah, dan amrun matlub, ya, perkara-perkara yang sangat dituntut kita untuk membicarakannya. Karena tidak ada pembicaraan yang paling baik daripada pembicaraan yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tema yang patut kita angkat kecuali tema-tema yang akan bisa menolong kita di hari kiamat kelak. Tahukah kita kaum muslimin rahimakumullah, hari yang kita maksud, hari yang kita bicarakan itu adalah hari yang disebut dengan yaumul qiyamah. Disebut juga dengan yaumul ba'ts, hari di mana Allah akan membangkitkan kita. Wa yaumul fasl, hari di mana Allah akan memisahkan segala hal yang baik dengan yang buruk. Wa yaumul qada, hari di mana Allah Azza wa Jalla akan menegakkan keputusannya. Wa yaumul hasrah, hari di mana menyesalnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa yaumul hisab, hari di mana Allah akan menghisab segala amal dan perbuatan kita. Wa yaumul wa'id, hari di mana ya ancaman-ancaman Allah akan berlaku bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Wa yaumut talaq, wa yaumul khuruj, wa yaumul azifah, wa yaumul khulud, dan sebagainya. Banyaknya nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang peristiwa dan kejadian di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan sebuah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa-peristiwa yang patut untuk kita perhatikan, yang patut untuk kita jadikan tema pembicaraan kita. Kalau dulu para sahabat Nabi yang mulia, mereka memberikan waktu dan porsi yang sangat besar untuk pembicaraan terhadap yaumul akhir, sehingga mereka lupa terhadap kehidupan dan keindahan dunia ini. Namun hari ini kita saking seringnya kita membicarakan tentang keindahan dunia dan segala bentuk perhiasannya, sehingga kita lupa tentang hari yang sangat dahsyat tersebut. Maka perlu kita ingatkan diri kami sendiri dan kita semua kaum muslimin agar
kita bersiap-siap untuk hari yang sangat dahsyat itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa gambaran-gambaran hari yang sangat mengerikan itu. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang hari yang sangat luar biasa itu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, dan sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar. Besarnya hari kiamat dan besarnya peristiwa hari itu Allah gambarkan pula kondisi umat di saat orang-orang yang menghadapinya. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, kata Allah, semua wanita-wanita yang menyusui akan melupakan terhadap anak yang disusuinya. Anak adalah buah hati, belahan jiwa, yang rindunya kepada anak itu sangat luar biasa. Namun ketika hari guncangan dahsyat itu tiba, maka dia melupakan anaknya, lalai kepada anak yang sedang disusuinya. Allah gambarkan yang berikutnya, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Lalu kemudian Allah gambarkan pula perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia pada hari itu seperti orang mabuk, padahal sebenarnya mereka bukanlah mabuk. Yang membuat mereka seperti itu, kenapa kaum muslimin? Yang membuat mereka seperti itu adalah azab Allah yang sangat keras. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah satu gambaran yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj. Wanita-wanita akan melalaikan, yang menyusui akan melalaikan anaknya, yang hamil akan gugur, yang manusia sehat seperti orang mabuk. Allah yang menceritakan itu kondisinya. Kita lihat pula dalam surat Abasa, ya, bagaimana Allah menceritakan ketika terjadinya hari kiamat. Allah katakan, fa idza ja'atis sakhah, apabila datang hari kiamat. As-sakhah nama lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di mana seseorang akan lari dari saudaranya di hari kiamat kelak. Kalau sudah terjadi hari kiamat kelak, maka kondisi di hari itu sangat menegangkan, sampai-sampai saudaranya lari dari saudaranya. Kalau di dunia ini adalah saudara itu adalah yang sangat dekat dengan kita dan akan menolong kita, tapi hari itu dia lari. Wa ummihi wa abih, tidak hanya dari saudaranya, bahkan dari ibu dan ayahnya pun dia lari. Wa sahibatihi wa banih, bahkan dari pasangannya, dari anak dan keturunannya. Ini orang-orang terdekat dengan kita di dunia ini, kaum muslimin. Orang-orang yang sangat kita cintai. Keberadaan mereka akan sangat kita rindukan. Namun hari itu, orang-orang yang kita cintai ini tidak lagi kita menginginkan bersama kita. Karena masing-masing dari kita takut, masing-masing dari kita khawatir. Ya, apa kata Allah? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu masing-masing dari kita tersibukkan oleh urusannya masing-masing. Masing-masing mengurusi dirinya. Maka Allah gambarkan dua kondisi ketika itu. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah, wajah-wajah yang berseri-seri, orang-orang yang senyum ketawa. Ada pula wajah-wajah wa wujuhun 'alaiha ghabarah tarhaqwa qatarah ulaika humul kafaratul fajarah.
Semoga Allah golongkan kita kepada orang-orang yang wajahnya ceria, ya, kemudian senyum dan ketawa, bergembira, ria, karena amal-amal yang sangat banyak yang dilakukannya, bekal yang sangat luar biasa yang dibawanya. Namun semoga kita berharap, ya, semoga kita terjaga dari orang-orang yang hubar, yang mereka di wajah mereka itu tidak ada rasa kesenangan, kegembiraan, dan mereka itulah orang kafir. Perhatikanlah kaum muslimin, kaum muslimat, masih banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang kondisi dan keadaan yang sangat dahsyat itu. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, juga menyebutkan beberapa keadaan dan kondisi kita di hari itu. Nabi menyebutkan tadnu syamsu yaumal qiyamati ala qadri mil wa yuzadu fi arriha kada wa kada yaghli minha al-hawam kama yaghli al-qudur ya'riquna fi ala qadri khatayahum minhum man yablu ila ka'bayhi wa minhum man yablu ila saqayhi wa minhum man yablu ila wasatihi wa minhum man yaljamuhu al-araq. Nabi menggambarkan kondisi kita hari itu bahwa matahari dekat sekali dengan kita. Ya, panasnya bertambah dan terus bertambah. Sebagaimana keringat akan bercucuran, dan ada orang yang akan ditenggelamkan sampai ke mata kakinya. Ada orang yang ditenggelamkan sampai ke betisnya. Ada orang yang sampai setinggi pinggangnya, dan ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita membaca hadis ini. Nah, kita mendapatkan, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan dan kondisi orang-orang di zaman dan di masa itu. Maka tentulah kita harus berbicara. Allah telah menyebutkan dalam ayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam hadisnya. Nah, kondisi-kondisi yang sangat menegangkan itu. Maka tentu kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah gerangan amalan-amalan yang akan bisa menyelamatkan kita pada hari yang sangat mengerikan itu? Kaum muslimin rahimakumullah. Maka yang pertama, di antara amalan yang akan bisa menyelamatkan kita di hari yang sangat dahsyat itu adalah at-tauhid, subulun najah. Tauhid adalah jalan keselamatan. Ketahui, wahai saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa sesungguhnya di antara sebab yang paling utama, amalan yang paling agung yang akan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita harus mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, membesarkan syariat Allah Azza wa Jalla, beribadah kepadanya dengan ikhlas. Bahwa kalimatus syahadah adalah kalimat yang agung sekali, yang dengan kalimat itulah pula kita akan terpisah dari nama-nama orang-orang kafir menjadi nama-nama seorang muslim. Ini harus kita perhatikan, bahwa akidah, keyakinan, tauhid yang kita yakini ini harus betul-betul menjadi akidah yang akan penyelamat kita, yang akan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tauhid yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Tauhid yang akan menjadi jalan penolong kita di hari kiamat kelak. Ada hal yang mesti kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam perjalanan manusia menuju Allah Azza wa Jalla, banyak orang-orang yang memiliki banyak perolehan-perolehan dunia dari sisi penghargaan. Mungkin dia menjadi seorang pemimpin yang terbaik, pemimpin perusahaan yang terbaik, atau karyawan yang teladan,
atau dia mendapatkan gelar-gelar dari sisi jenjang pendidikannya. Semuanya adalah penghargaan, semuanya adalah ya penghargaan. Tapi terkadang kita dapatkan ya tidak berbanding lurus dengan prestasi ukhrawinya. Dia gagal dari sisi syahadanya. Dia gagal dari sisi ya, keimanannya. Dia gagal dari sisi tauhidullah azza wa jalla. Maka sesungguhnya kesuksesan, keselamatan yang hakiki adalah ketika kita mengucapkan kalimatus syahadah, mengucapkan ya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inilah kalimat tauhid. Nah, tahukah kita seberapa besar, seberapa agung kalimat ini kaum muslimin? Agar kita bisa merasakan bahwa kalimat ini bukan kalimat yang ringan, bukan kalimat yang biasa-biasa saja, tapi dia kalimat yang sangat agung. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan bahwa nanti di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala ya akan membuka baginya catatan-catatan amal yang telah dilakukan. Bahkan Nabi mengatakan fayanshuru lahu 99 sijillah, 99 catatan. Wa kullu sijillin maddal basar. Nah, setiap catatan jauhnya sepanjang mata memandang. Tsumma yaqulu Allah azza wa jalla hal tunkiru min hadha syai'a. Wahai hambaku, kata Allah, apakah engkau mengingkari dari apa yang engkau lihat hari ini? Maka kemudian dia mengatakan fayaqulu la ya rabbi, aku tidak mengingkarinya wahai Rabbku. Fayaqul adzalamatka katabatil hafidhun, wahai hamba-Ku kata Allah, apakah engkau dizalimi oleh malaikat-malaikat yang mencatatmu, mencatat amal perbuatanmu? Maka kemudian Allah katakan la, maka dia akan katakan la yaqulu la, ya, dia mengatakan tidak wahai Rabbku. Tsumma yaqulu alaka uzrun alaka hasanatun, ya, setelah dibukakan segala bentuk catatan-catatan tadi kaum muslimin, maka kemudian Allah tetap akan melihat apakah baginya ada uzur, apakah baginya ada perasaan kalau dia dizalimi oleh malaikat-malaikatnya. Allah masih menanyakan itu kepada kita, kepada sebagian orang nanti di hari kiamat kelak. Maka kemudian dia mengatakan fayaqulu la, fayaqulu bala inna laka indana hasanat. Maka kemudian Allah katakan apakah engkau punya kebaikan? Maka dia mengatakan tidak ada lagi wahai Rabbku, tidak ada lagi kebaikan aku punya. Maka Allah di saat itu mengatakan inna laka indana hasanat, wahai hambaku, di sisi kami ada kebaikan-kebaikanmu. Wa innahu la yuzulma 'alaika al-yawm, hari ini tidak akan diberikan, tidak akan dizalimi kamu sedikit pun. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu bitaqah, catatan, satu kartu, ya, yang mana tertulis di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itulah di dalam kartu itu tertulis kalimatus syahadah tadi. Maka kemudian fayaqulu ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Ya, kemudian dia mengatakan ada apa dengan satu kartu ini dengan catatan-catatan ini semuanya? Fayaqulu innaka la tuzlam, hari ini kamu tidak akan dizalimi kata Allah. Fatuda'u as-sijillatu fi kiffah, catatan-catatan tadi ditaruh dalam satu tempat. Wal bitaqatu fi kiffah fatashatis sijillat wa thaqwalatil bitaqah. Ditaruh ibarat timbangan, yang sebelahnya ditaruh catatan yang 99 tadi, yang satu catatannya sepanjang mata memandang dosa semua. Yang satu ditaruh di sebelah kirinya, catatan tadi, bitaqah tadi, kartu tadi yang tertulis kalimat syahadah. Kemudian kita lihat kaum muslimin, inilah sangat menggembirakan orang-orang beriman. Maka kemudian ya yang
menjadi catatan amalnya naik ke atas, dan yang menjadi catatan kalimatus syahadah yang tertulis dalam kartu tadi adalah adalah timbangan yang berat sekali. Ya, maka inilah ibadallah yang patut kita perhatikan. Ya, jaddidu imanakum wa qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, wahai hamba Allah, perbaikilah iman dan ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalian akan beruntung, kalian akan bahagia, kalian akan mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Inilah yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah. Jalan tauhid adalah jalan keselamatan. Jalan tauhid jalan kebahagiaan, jalan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada jaminan yang paling agung daripada jaminan kalimat tauhid, kalimat asy-syahadah yang diucapkan oleh seorang muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang bisa memberatkan, yang akan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak adalah al-iman wat taqwa. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, di antara jalan-jalan keselamatan di hari kiamat kelak adalah ketika seorang hamba membuktikan keimanannya kepada Allah, membuktikan ketakwaannya, dan iman kepada Allah tabaraka wa taala bukanlah dengan angan-angan, bukanlah dengan angan-angan, akan tetapi iman kepada Allah tabaraka wa taala ya dengan menghiasi diri dengan iman yang teraplikasikan, yang terlihat dalam amal-amal nyatanya terhadap perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana iman yang sering kita sampaikan bahwa iman itu adalah ma waqara fil qalb, yang tertancap, yang yakin di dalam dada kita ini. Ya, wa amalul bil jawarih, dan dibenarkan apa yang kita yakini itu dengan amal, dengan muamalah, dengan akhlak dan adab. Makanya pembicaraan tentang yaumul akhir adalah pembicaraan orang-orang cerdas. Pembicaraan orang-orang cerdas. Kenapa demikian? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan hari akhirnya. Adapun orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang berangan-angan atas Allah, ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan di dalam surga, namun dia tidak meniti jalannya. Itu orang-orang lemah. Maka itu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, keimanan dan ketakwaan adalah kunci keselamatan, jalan kebahagiaan, jalannya orang-orang beriman, jalannya para nabi dan rasul, dan jalannya orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan ketakwaan itu adalah ya amaliyah yang terbukti, contoh dalam kehidupan itu nampak betul-betul keimanan itu menjadi warna dalam kehidupannya. Nah, betapa banyak orang-orang yang dia mengatakan beriman kepada Allah, namun ya tidak terlihat padanya amalan-amalan yang menunjukkan keimanan itu. Bahkan mungkin ya ada orang yang seperti ini. Betapa banyak orang-orang yang salat tapi dia suka memutuskan hubungan silaturahim, dan betapa banyak orang-orang yang salat tetapi dia memakan harta anak yatim. Betapa banyak orang-orang yang salat kita lihat tetapi dia menyakiti saudaranya, menzalimi saudaranya, bahkan mengambil harta saudaranya.
Ini bukanlah keimanan. Ini bukanlah keimanan. Lihatlah hakikat iman itu kaum muslimin. Lihatlah hakikat iman yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu man aminahu nas wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang mukmin itu apa? Di mana orang lain aman darinya. Muslim itu apa? Yang mana muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Adapun al-muhajir man hajara su', yang muhajir itu yang meninggalkan keburukan-keburukan. Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata 'abdun la ya'man jaru bawa'iqahu. Tidaklah masuk surga, kata Allah, orang-orang yang mana tetangganya tidak aman dari keburukannya. Inilah hakikat iman itu. Dia adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia sekali. Orang mukmin selamat, gampang untuk mengukur iman kita. Ya, apakah orang-orang lain selamat dari kita atau tidak? Orang-orang lain itu aman dari kita atau tidak? Apakah muslim lain itu terjaga dari lisan kita atau tangan kita atau tidak? Itu jelas sekali. Dan kalau lisan kita mudah sekali mencela, mencaci maki, menghina, merendahkan, atau kita sendiri mudah sekali untuk mengambil harta yang bukan milik kita, atau mengambil harta milik orang lain, nah ini bukanlah mukmin. Mukmin dia senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan ini. Inilah iman yang akan menyelamatkan dia di hari kiamat kelak. Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Awliya Allah, mereka tidak takut dan tidak pula bersedih. Siapa mereka awliya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baginya kabar gembira di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surah Yunus ini Allah gambarkan orang-orang yang disebut dengan wali Allah itu siapa? Itu orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin disebut wali Allah, kalau ingin menjadi wali-walinya Allah, maka kita beriman. Dan kemudian kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Menjalankan syariatnya, meninggalkan segala larangannya. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dicegah. Itulah orang-orang yang disebut dengan wali Allah Azza wa Jalla. Allah katakan lagi, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum. Wahai hambaku, hari ini kalian tidak takut, tidak perlu takut. Wala antum tahzanun. Dan juga tidak perlu bersedih hari ini. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Siapa mereka yang tidak boleh takut, yang tidak boleh bersedih itu? Adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Dan mereka itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Orang-orang yang mendustakan Allah di hari kiamat kelak, kalian akan melihat wajah mereka itu hitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang yang sombong? Lalu katakan, wa yunajjillah alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka, yang mereka tidak akan disentuh oleh neraka Allah. Mereka tidak akan bersedih dan mereka tidak akan mendapatkan keburukan. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam surat Maryam Allah katakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah.
thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, ya, dan Allah berikan, ya, dan Allah biarkan orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah dua hal yang patut untuk kita renungkan bersama kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah yang patut kita perhatikan, kawal akidah kita. Karena akidah kita, tauhid itu, karena tauhid kita, karena akidah kita akan menyelamatkan. Ya. Kawal baik-baik, ya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Akidah, jalan keselamatan kita. Akidah dan tauhid adalah jalan kebahagiaan kita. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terus mengawal umat ini selama 23 tahun, ya, dari perjalanan dakwah beliau sampai dia meninggal dunia. Dia senantiasa mengawal keyakinan kita, mengawal tauhid daripada umatnya, dan terus mengarahkan mereka untuk senantiasa menjauhkan kesyirikan dan menghindarkan segala amal-amal yang akan menghinakan dirinya. Yang kedua adalah al-iman wa taqwa, ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa itu jalannya sangat mulia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat pula. Wallahu taala alam, ya, semoga dua amalan ini bisa kita fahami dengan baik, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Saya serahkan ke Ustaz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. So, untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai amalan yang akan menyelamatkan dalam perjalanan kita ke akhirat. Ini memang sangat penting sekali untuk antum dan antuna semua kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya kita semua yang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita tutup kajian, seperti biasa di 081273335531 kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Dari Ummu Akmar di Cipta Karya, mau bertanya, Ustadz. Kebetulan saya sedang hamil untuk saat ini, dan saya mendengar dari beberapa ustadz dan juga di sosial media, baca-baca ada amalan-amalan khusus di kehamilan ini. Ada yang mengatakan membacakan surat Yusuf agar nanti anak kita bisa berparas bagus, layaknya seperti Nabi Yusuf. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah amalan ini benar dan apakah ini bisa mengganggu tauhid kita dan bisa mengakibatkan perjalanan kita ke akhirat tidak selamat juga? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama, kaidah yang patut kita pahami di dalam beramal kepada Allah Azza wa Jalla adalah bahwa ibadah itu adalah tauqifi. Bahwa ibadah itu mesti dilandaskan dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di dalam urusan ibadah cukup mengikut saja. Cukup mengikut saja. Karena ketika ibadah ini diperintahkan oleh Allah kepada kita, pada prinsipnya agama yang Allah berikan kepada kita ini adalah mudah. Nah, ketika ibadah di dalam agama ini tidak mengikuti panduan itu, maka akan terasa berat. Baik itu dengan cara menambah, ya, maupun dengan cara mengurangnya. Ya, menambahnya itu akan memberatkan lagi atau menguranginya. Maka yang paling selamat adalah mengikuti contoh-contoh dan mengikuti ibadah-ibadah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Yang kedua, yang terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan tentang amalan ketika hamil, ya. Apakah ada ayat-ayat khusus yang kita baca, yang kita amalkan sehingga, ya, amalan itu akan membuat anak kita, ya, seperti yang dikisahkan kalau baca surat Yusuf, karena Yusuf laki-laki yang tampan, laki-laki yang saleh, ya, laki-laki yang berparas wajah yang luar biasa mempesona,
Maka apakah dengan mengamalkan membaca surat Yusuf tersebut lalu kemudian anak kita nanti ganteng dan tampan seperti Yusuf harapan kita? Wallahu taala a'lam. Ya, saya tidak tahu secara dalilnya. Ya, secara dalilnya saya tidak tahu apakah ada dalil-dalil khusus yang menyebutkan tentang itu. Namun ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah taala, ya, lakukanlah ibadah secara umum, ya, di mana kita dianjurkan untuk membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Itu yang kita lakukan. Membaca Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Membaca kalamullah adalah amal yang mulia. Dan kita memiliki wirid-wirid, ya, waktu-waktu khusus, ya, untuk Al-Quran, akrab dengan Al-Quranul Karim. Di keakraban kita dengannya patut untuk kita pupuk sebagaimana para sahabat Nabi yang mulia lakukan dan para salafus saleh melakukannya. Nah, tidak diragukan kalau amalan-amalan baik yang kita lakukan di saat-saat hamil, ya, atau di saat-saat menyusui dan mendidik anak kita itu akan sangat berpengaruh. Itu tidak diragukan lagi, ya. Manfaat dari amal-amal kita itu sangat, apalagi seorang ibu yang hamil, ya, sangat baik dia membaca Al-Quran. Itu tidak diragukan lagi. Tapi meyakini bahwa ketika nanti amalan, misalnya meyakini tadi surat Yusuf itu dibaca lalu anak kita tampan nanti, gitu kan? Ya, atau kita yakini hal-hal yang lain. Nah, wallahu taala alam, ini tidak saya tahu secara detail dalil-dalilnya. Nah, berikutnya ibadah ini patut untuk kita cukupkan dengan apa yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ibadah-ibadah zikir misalnya. Kalau ibadah-ibadah zikir itu ada yang sifatnya mutlak dan ada sifatnya yang muqayyad, ya. Silakan saja yang mutlak itu berapa saja kita amalkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita mengamalkan. Dan tidak perlu kita untuk membatas-batasi harus mengamalkan sekian ribu dengan sekian pagi di saat pagi dan sekian ribu di saat waktu dua dan seterusnya. Tidak perlu itu kita buat-buat sehingga menetapkan sesuatu dengan angka-angka itu kalau tidak dipandu dengan contoh dari Rasulullah SAW, maka ini akan dikhawatirkan kita terjerumus kepada, ya, mengada-ada sesuatu dalam urusan agama kita. Yang telah ditetapkan saja dilakukan. Jangan ditetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan. Lakukan dan amalkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan telah dicontohkan oleh Nabi dengan para sahabatnya. Lakukan itu. Jangan menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan. Nah, inilah yang patut kita lakukan. Oleh itu, ketika keyakinan kita ini salah dan ketika ibadah-ibadah kita ini salah, maka kita khawatirkan pertama amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Yang namanya amalan tidak sesuai dengan panduan, tentu tertolak dia. Dan begitupun ketika amalan-amalan ini tertolak, maka kita khawatir nanti di hari kiamat kelak kita akan, ya, mendapatkan siksaan Allah waliyadzubillah. Tidak ada yang bisa kita bawa di hadapan Allah kecuali amal-amal tertolak tadi. Maka landaskanlah dalam beragama itu, semangat di dalam beribadah itu mencari dalil-dalilnya. Karena hukum asal ibadah adalah dilarang kecuali setelah ada perintah yang menyuruh baru kita kerjakan. Akan sangat berbeda terasa dengan urusan dunia kita. Bahwa urusan dunia itu sangat luas lapang. Lakukanlah inovasi, ya, lakukanlah penemuan-penemuan sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Selama itu tidak dilarang, maka lakukan terus dan kerjakan terus. Tapi dalam urusan ibadah berbeda. Kalau hukum asalnya itu dilarang, maka kerjakan kalau ada perintah. Lakukanlah agama, kerjakanlah agama ibadah ini yang sesuai dengan
panduan-panduan yang telah dipandu oleh Allah dan Rasulnya dan diikuti oleh para as-salafil ummah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya di seputaran cipta karya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, terkadang dalam menjalankan perintah Allah kita ada masa semangat dan terkadang kita ada masa malas untuk mengerjakan, padahal sudah banyak kita ketahui dalil-dalil yang memberikan keterangan bahwa ketaatan kepada Allah sangat besar sekali nilainya. Apakah kemalasan dan ketaatan kita ini berpengaruh juga kepada nilai tauhid kita Ustaz? Bagaimana cara menumbuhkan ketaatan agar tetap stabil, biar tauhid kita juga tetap stabil kepada Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Akhi fillah, seorang mukmin dituntut untuk senantiasa berada pada kebaikan dan amal saleh walaupun itu sedikit. Kualitas daripada sebuah amal itu ditentukan dengan keistiqamahannya. Ya, amal yang baik itu diantaranya amal yang senantiasa dikerjakan, ya, senantiasa continue walau itu hanya sedikit. Namun di dalam urusan ibadah kita terkadang ada masa-masa futur. Kalau kita bahasanya kita memakai bahasa futur, ya, terkadang hilang semangat beramal, kemudian kita malas-malasan beramal. Saya katakan futur di dalam ibadah itu adalah ketika sholat duhanya tinggal sekali-kali. Kalau futur sholat qiyamul lailnya tinggal sekali-kali, sesekali saja gitu. Tapi kalau futurnya berkepanjangan, malasnya berkepanjangan, itu bukan futur lagi, berarti ada penyakit kronis yang ada dalam jiwa kita. Tentu akan sangat berbahaya dengan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau futur itu sekali-kali, ngaji putus sekali-kali saja, ibadah duhanya putus sekali-kali saja, ya, kemudian salat malamnya putus sekali-kali saja. Namun kalau berkali-kali dan berkepanjangan, maka ini akan jangan-jangan di dalam hatinya ada penyakit yang kronis yang sedang berbahaya. Dan tentu penyakit ini akan membahayakan dari sisi keyakinan-keyakinan kita bahwa bisa jadi nanti akan meninggalkan banyak hal dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengukur keimanan kita, ya? Apakah kita ini beriman kuat atau tidak? Lagi iman kita naik atau tidak? Ada gambaran dari kehidupan para as-salaf, ya, bahwa mengukurnya mudah. Mengukurnya mudah. Lihatlah ketika misalnya ketika ibadah solat itu dipanggil kita melalui hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dipanggil dengan kemenangan. Apa perasaan kita ketika panggilan itu kita dengarkan? Apa perasaan kita? Kalau kita bahagia dengan panggilan itu, yakinlah Anda dalam kondisi iman yang baik. Tapi terkadang ketika panggilan itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita dengarkan, apa responnya? Kalau responnya sudah datang pula waktu salat, pekerjaan belum selesai. Nah, respon itulah yang harus kita lihat. Apa respon diri kita? Kalau responnya bahagia, senang, alhamdulillah Allah menginginkan kita untuk sujud kembali kepadanya, ini tidak diragukan kalau dia dalam kondisi iman yang sangat baik. Tapi kalau azan itu didengarkan, dia tutup telinganya, dia cari selimutnya, ya, dihidupkan AC-nya, maka tentu ini adalah kondisinya kondisi iman yang sedang turun. Maka ini tentu akan bahaya. Maka lihatlah kondisi kita dalam setiap syariat. Ketika Ramadan tiba nanti, bagaimana perasaan orang-orang beriman? Bahagianya bukan main. Maka yakin dia dalam kondisi beriman. Tapi ketika Ramadan tiba pula Ramadan, terhalang kita beraktivitas, terhalang kita melakukan pekerjaan dan seterusnya. Banyak komentar-komentar yang akan lahir dari lisannya.
Maka lihatlah lisan kita seperti apa berkomentar dan bagaimana jiwa kita menyambutnya. Dan adakah caranya agar kita istiqamah? Sangat banyak. Pertama, bersahabat dengan orang-orang yang semangat di dalam beribadah. Nabi menyebutkan seseorang itu akan berada pada kebiasaan saudaranya. Maka ternyata saudara itu sangat berpengaruh dalam motivasi beramal. Maka berusahalah kita untuk mencari orang-orang yang semangat ibadah. Ketika kita futur tadi, ya, cari orang-orang yang rajin ibadah. Semoga harapannya kita juga bisa semangat ibadah. Tapi ketika kita futur tadi, bergabung dengan orang-orang yang sama futur, hanyut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hadir dalam majelis ilmu. Hadir dalam majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian yang akan menggugah jiwa kita. Karena karatnya hati kita diakibatkan maksiat, itu akan terus menutupinya sehingga tertutuplah pintu semangat itu. Nabi mengatakan setiap seorang mukmin ketika dia bermaksiat diberikanlah titik hitam di situ. Bermaksiat titik hitam, bermaksiat titik sampai menutupi hatinya. Tak ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduklah dalam majelis ilmu, dengarkanlah kajian, ya, dengarkanlah kajian, karena Nabi mengatakan majelis ilmu itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kenyamanan. Malaikat-malaikat senantiasa mendoakan kita dan bahkan kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah kita berusaha untuk melihat dan membersamai kaum muslimin, melihat keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat saudara-saudara kita, mereka tidak nyaman dalam hidup, menegakkan syariat saja tidak bisa, maka kita syukuri itu semua, bahwa kita dalam beribadah masih muda dan tidak ada halangan dan rintangan. InsyaAllah kalau kita melihat saudara-saudara kita di berbagai tempat, melihat keadaan dan kondisi mereka sungguh sangat sulit, untuk sholat saja susah, tapi mereka tidak surut di semangat mereka untuk itu. Nah, kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan limpahan nikmat yang sangat banyak, maka bersemangatlah di dalam beribadah kepada Allah. Lihatlah betapa banyak nikmat Allah kepada kita dan betapa banyak karunia Allah yang kita dapatkan. InsyaAllah dengan melakukan hal-hal seperti itu, InsyaAllah kita akan bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihat yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya, khususnya mengenai naik turunnya iman ataupun futur dalam beribadah. Mudah-mudahan nilai tauhid kita semakin meningkat dan bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah esok kita akan lanjutkan kembali bersama Ustaz dengan lanjutan kajian, dan untuk hari ini kita cukupkan. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.